Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ikhwan wal akhwat fiddin. Kembali bertemu bersama kami Mukhtalifun Alwan. Pada video kali ini, Mas Tono kembali hadir bersama kita untuk membahas ya hal-hal apapun yang memang menjadi pertanyaan buat saya nanti. Sebagai pengingat kembali, Mas Tono merupakan seorang penggiat sosial media yang menggunakan sosial medianya sebagai sarana dakwah. Wah, gitu. Langsung kita sapa Mas Tononya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, kelihatan seger nih. Iya. Berarti diperhatikan makanannya. Karena bahas makanan, kita sediakan makanan hari ini Mas Tono. Silakan boleh, Mas Tono. Boleh silakan. Jadi sambil dimakan, Hakim kasih pertanyaan boleh ya? Boleh, boleh. Nanti dijawab setelah selesai makan, boleh. Gini Mas Tono. Ya. Karena tentang makanan Hakim nanya gini. Ya. Kan ada istilah makanan itu yang halalan thayyibah. Ya. Nah, apakah itu istilah yang memang apa ya, yang memang udah gitu aja, atau istilah itu memang berdasar, atau memang Islam itu mengajarkan tentang itu gitu. Atau minimal sederhananya apa sih tentang istilah halalan thayyibah itu Mas Tono, biar apa namanya jelas gitu. Jadi ketika dengar istilah itu lagi, oh udah tahu kita maksudnya, oh ini ternyata istilah halalan thayyibah untuk makanan itu gitu. Monggo Mas Tono. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik ikhwan fiddin, tentang makanan ini. Ya. Masalah makanan yang diangkat tentang halalan thayyibah itu memang ada di dalam Al-Qur'an, memang ada. Ada. Oh, berarti memang dari Islam itu ya? Iya. Okay. Banyak pun ayatnya itu Allah angkat tentang halalan thayyibah. Halalan thayyibah itu kan dua kata, halal dan thayyib. Terkadang ada yang thayyib tapi tak halal, ada yang halal tapi tak thayyib. Contoh, misalnya jeroan, ayam, terus kuning telur, udang, halal semua itu, halal kan? Tapi itu tidak thayyib bagi orang yang punya kolesterol. Oh, ya. Berarti halal dia hukumnya, halal. Tapi nggak thayyib. Nggak thayyib itu maksudnya gimana? Thayyib ini kan kalau secara umum kan diartikan baik ya. Baik. Oke. Kita naikkan lagi bahasanya, thayyib ini artinya dia memiliki nilai, kalau bahasa Inggrisnya perfect, kualitatif. Oh. Itulah makna thayyib. Iya. Dia sempurna dan berkualitas. Sempurna dan kualitas, makanya dipakai untuk makanan ya. Makanan. Oke. Thayyib ya. Iya. Walaupun tak semua kata thayyib itu berkaitan dengan makanan. Oh, ada juga untuk penggunaan lain. Contoh di surat apa itu? Surat 14:24 itu ada kalimat sajaratun thayyib. Nah, itu kan menggambarkan tentang macam mana pohon yang baik itu kan sebuah permisalan tentang ajaran yang baik gitu. Oh iya benar. Iya. Berarti nggak melulu tentang makanan ketika bahas thayyib ya? Iya, kata thayyib itu tidak hanya berhubungan dengan makanan, tapi juga bisa berhubungan dengan yang lain. Oke. Berarti terjawab, halalan thayyibah itu memang ajaran Islam. Nah gitu ya, untuk urusan makanan. Oke. Halal. Berarti boleh kita makan? Boleh. Termasuk ini yang sedang tersedia ini. Jeruk ini. Halal. Halal nggak ini? Halal. Halal lah. Kenapa makan jeruk? Karena suka. Karena suka. Nah, sebetulnya jeruk ini kita makan bukan karena suka atau tidak sukanya. Jadi? Tapi karena memang dia punya manfaat buat tubuh kita. Dia memiliki vitamin C. Ya, yang sangat dibutuhkan untuk kekebalan tubuh kita. Jadi kita memandang jeruk ini bukan karena suka dan tidak sukanya kita, tapi karena memang kita membutuhkan jeruk ini buat diri kita. Oh, lebih ke kandungan yang ada dalam jeruk ini. Betul. Karena dibutuhkan kita, makanya kita makan. Iya. Oh, makanya nggak bisa karena ya aku doyan gitu. Enggak lah, jangan bicara selera lah dalam hal ini. Makanya di dalam Al-Qur'an di surat Abasa ayat 24 itu kan Allah menjelaskan falyanzuril insanu ila ta'ami. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan apa yang dia makan. Ya. Kata yanzuru itu kan di situ diartikan melihat atau memperhatikan.
Kata melihat tidak cukup dengan memandang memakai mata. Mm-mm. Kata yanzuru itu dia harus ada muatan ilmu. Kita memandang pakai ilmu, Oh, bukan memandang fisiknya. bukan memandang fisiknya. Tapi lebih ke apa sih yang dikandung sama jeruk ini ya, Iya, kira-kira gitu ya. itu dia. Itu ilmunya gitu. Itu ilmunya. Oke. Jadi dalam memandang itu kita juga butuh ilmu agar kita tahu manfaat dari apa yang kita makan. Oh, dampak positif atau dampak negatifnya. Iya, itu ilmunya. Iya. Oh, Itu dia. iya. Berarti nggak boleh salah-salah nih. Nggak boleh. Karena lihat mungkin apa namanya makanan A, selera kali kayaknya nih. Nah, ternyata gitu. Kita nggak punya ilmu tentang itu, apapun itu kita makan. Ternyata kita punya kondisi ini yang bertolak belakang dengan makanan itu, Iya. gitu ya. Oh, itu salah-salah nggak boleh. Nggak boleh. Makanya di ayat lain itu kan disebutkan di surat Al-Maidah ayat 88, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah. Ya kan? Dan makanlah mimma dari apa saja razaqakumullah yang Allah rizkikan kepadamu, ya, yang halal dan yang thayyib. Itu tadi lah halalan thayyibah. Iya. Wattaqullah. Takwalah kalian kepada Allah. Allazi antum bihi mu'minun. Yang kalian terhadapnya beriman. Bagi saya ini kalimat ayat ini sebuah sindiran yang halus buat kita yang notabene-nya orang-orang beriman. Kenapa? Karena satu sisi tidak bisa kita pungkiri kan, terkadang kita masih ceroboh dalam bab makan. Ya, benar. Masih ceroboh, masih suka-suka. Sesuai selera aja. Sesuai dengan selera. Benar. Kadang yang jelas-jelas dilarang pun pantangan kita terobos aja. Terobos saja. Karena mentingkan selera. Iya. Itu nggak toyib? Ya nggak toyib lah. Di situ kan kalimat kulu itu kan dia kalimat perintah. Kita diperintah Allah untuk memakan yang toyib dan halalan toyibah. Iya. Namun sisi lain kita tidak patuh dengan apa yang Allah perintahkan. Ini sedikit aneh nggak ini? Iya, kan babnya makanan ya. Iya. Sampai bab makanan saja pun Allah sangat memperhatikan hambanya. Itu artinya Allah sangat perhatian. Allah sangat peduli sama kita. Namun terkadang kitanya yang tak peduli dengan apa yang Allah ajarkan pada diri kita. Inilah dia. Ketidakpatuhan kita ini nih akan berekses pada diri kita. Benar. Kan gitu. Benar. Jika kita asal-asalan dalam bab makan, pasti dampaknya ke tubuh kita. Betul. Larangan kita terobos saja, ujungnya kumat penyakitnya. Lucunya pas sakit ngeluh. Ya. Minta sama ya Allah, cobaanmu berat kali sakitku ini kan gitu kan. Padahal di awal kita yang terobos-terobos aja nih. Betul. Kita yang langgar-langgar aja nggak bahasanya. Harusnya konsekuen lah. Iya betul. Artinya kalau memang kita nggak patuh, harusnya kita harus siap menerima konsekuensi dari ketidakpatuhan kita. Benar. Ketika penyakit itu datang pada kita diakibatkan makanan yang kita makan, harusnya kita udah siap. Nggak meraung-raung, nggak meronta-ronta, nggak menyalahkan Allah. Iya betul. Kenapa aku sakitku ini ya Allah? Nggak sembuh-sembuh. Kalau Allah ditanya, karena kau nggak patuh bodoh. Gitu kan? Kalau kita gitu jawabnya kan. Kalau misalnya katakanlah kita ini Tuhannya kan. Kalau ada hamba yang ngomong kayak gitu, gampang aja kita jawab. Iya, betul. Karena kau nggak patuh bodoh. Kan gitu. Coba kau patuh. Nggak akan seperti ini sakit yang kau alami, dampak yang kau rasakan. Makanya patuhlah, takwalah kau kepadaku, kata Allah. Wattaqullah, takwalah kepada Allah. Yang konon kalian beriman kepadaku, kata Allah. Beriman kepadaku, tapi satu sisi kalian nggak patuh pada perintahku. Macam mananya itu? Aneh nggak itu? Aneh. Jadi ini sebuah sindiran halus sebetulnya kalau memang kita punya kepekaan tersendiri sebagai seorang mukmin. Orang yang mencintai Allah. Ini hal yang unik ini, hal yang aneh dalam pandangan Allah. Kenapa di akhir ayat ditujukan kepada mukmin? Itu kan ada maksudnya itu kan. Berarti kan dalam hal ini mukmin masih sembarangan dalam bab
Makan ya, memakan. betul betul. Karena di ujung kalimat ayat itu disinggung orang-orang beriman. Iya. Belum terindikasi belum takwa gitu. Betul. Dalam bab makan masih asal-asalan, masih suka-sukanya aja. Ya. Harusnya Gitu. kan kita bisa mencontoh lah seperti lebah lah. Lebah. Lebah itu kan selektif dia dalam bab makan. Pilih-pilih ya. Pilih-pilih sari-sari bunga yang dimakannya sembari dia membantu penyerbukan. Ya. Kan itu kan? Harusnya seperti itu, kita bisa mengambil sebuah ibroh, pelajaran dari contoh yang Allah buat. Betul. Dan bukan tidak ada yang lain. Contoh hewan yang lain pun ada kebalikan dari lebah. Contohnya babi. Semua dimakan. Babi itu semua dimakan. Bahkan dimuntahkan dimakannya lagi. Artinya kita jangan seperti itu. Maaf cakap, ini bukan menceritakan orang yang seperti itu. Iya. Tapi maunya Allah, kita bisa mengambil sebuah pelajaran. Iya. Janganlah seperti hewan yang ini, harusnya seperti hewan yang ini. Iya, benar. Sebetulnya itu yang ingin Allah ajarkan. Betul. Bukan Allah mau mengejek manusia seperti ini, Iya, seperti itu. iya. Bukan. Kan dari gambaran hewannya juga kan kita udah tahu sih. Iya. Lebah itu kan indah ya kan. Iya. Nah, nampak dia dan bermanfaat, menghasilkan sesuatu yang baik karena makanan yang dimakan juga baik. Iya. Menghasilkan madu kan bermanfaat Betul. juga buat kita. Sementara yang sebaliknya tadi babi tadi kan ya kita lihat secara fisik begitu kan. Ya. Juga ya gitu-gitulah pokoknya. Iya, iya. Makanya babi diharamkan Iya, benar. karena tidak steril dia. Tapi gini juga Mas Sono ya. Ini kan babnya makan ya. Iya. Takwa dalam bab makan itu sampai yang disinggung tentang iman juga ya. Iya. Karena perkara patuh nggak patuhnya tadi itu ya kan. Betul. Harusnya kalau orang beriman ya patuh sama Allah. Harusnya. Perhatikan makanmu, makan. Maka kalau kita hubungkan dengan sejarah lah, aku pernah baca ada yang menggambarkan kondisi fisik Rasul Muhammad itu tegap, badannya kotak-kotak. Gitu lah mungkin gambaran sekarang ya kan. Itu kan karena makan yang dia jaga kan gitu kan. Iya. Sebegitunya dampaknya tadi ya. Prima, fit gitu. Fit. Rasulullah itu fit. Perutnya pun tidak buncit. Tidak buncit ya. Berarti itu yang buncit-buncit hati-hati nih ya. Harus perhatikan gitu ya kan. Iya. Kan gitu kan. Iya. Contoh kalau memang cinta Nabi Muhammad, tengok. Iya. Gitu. Ya betul, nggak buncit kan, rajin. Iya. Rasulullah tuh nggak buncit. Iya, betul. Artinya dia selektif dalam memakan, itu selektif sehingga tidak berekses kepada perutnya. Iya. Atletis dia ya. Atletis, nggak buncit dia. Berarti nggak boleh kita sembarangan mana sur kita gas, nggak boleh ya. Selektif. Oke. Teringat beberapa waktu yang lalu juga ada lihat potongan di podcast Deddy Corbuzier gitu gitu. Beliau itu kan mu'alaf. Betul. Yang masuk Islam salah satunya lewat jalur makanan. Ya. Artinya beliau kan juga suka olahraga. Gitu. Jadi tertarik gara-gara puasa pertama. Lalu gizi dan lain sebagainya. Ya. Ada yang lain yang menyela, Islam itu semua diatur, nggak kasih kebebasan kan gitu kan, kayak dikerangkeng, dibantah sama dia. Justru aturan itu untuk dirimu sendiri. Ya. Justru itulah hebatnya Islam. Bab makan pun diatur. Kenapa? Dampaknya bagi dirimu, kesehatanmu. Iya. Nah, itu bukti sayangnya Tuhanmu samamu. Gitulah pembelaan dia gitu. Artinya hal sedetail itu, sekecil itu yang mungkin kita banyak orang sepele, itu justru dari satu pilar yang cukup penting. Bahkan orang beriman disindir tentang itu kan itu. Iya. Kalau beriman patuh lah, bab makan jangan asal-asalan. Mungkin bab lain oke, tapi bab makan juga harus diperhatikan. Nah, kira-kira gitu Mas Sono ya. Betul. Sampai sana arahnya. Iya. Makanya kalau kita searching di internet ya, kita searching di internet banyak. Kalau kita lihat bab makan ini ternyata pengaruhnya sampai kepada terjadinya perubahan karakter, bisa terjadi perubahan DNA. Dia bisa merubah DNA atau bisa merubah karakter. Contohnya kalau kita seandainya kita suka minum yang beralkohol lah gitu ya, itu maka muncul karakter yang beringas, pemarah. Iya betul. Nah itu dampak dari panasnya itu. Panasnya itu dampak. Iya. Walaupun terkadang ada juga orang membantah, ya alkohol itu kan berguna, iya memang berguna, sedikitnya kegunaannya, tapi lebih banyak mudaratnya. Betul. Lebih banyak ngerusaknya. Iya.
Kalau untuk kesehatan dia untuk mensterilkan. Betul, untuk Kan bius gitu. dan Nah, lain-lain. kalau Betul, untuk betul. diminum, gunanya sedikit aja itu Iya. untuk menghangatkan Badan. badan. Tapi kan masih Nggak harus ada. pakai itu. Nah, Kopi ada, iya. bandrek ada. Alternatif yang lain kan ada. Betul. Kalau hanya untuk menghangatkan badan kan tidak harus minum Keras. alkohol. Betul, betul. Minum jahe, wedang jahe, Betul. hangat. Betul. Kan gitu. Nggak Jadi satu-satunya itu ya. iya, tidak harus itu yang kita makan dan kita minum. Itulah takwanya. Itulah takwanya. Oh, karena dampak merusaknya jauh lebih Iya, besar besar. daripada manfaat yang didapat. Ya, gitu. betul. Oke. Di luar ekspektasi nih, jujurnya, Mas Tono. Pembahasan makanan yang saya rasa ringan-ringan aja. Ya. Ya kan, maksudnya ya apa ya, nggak sampai ke situ. Ternyata sampai keimanan diangkat, sampai ketakwaan juga dibahas gitu. Ini detail, selektif apa ya bahasanya? Hal kecil gitu pun wah luar biasa. Allah perhatikan gitu untuk hambanya. Iya. Maka benar lah Allah tuh Rahman Rahim gitu. Betul. Sampai hal yang sedemikian sepele menurut kita, Iya. itu Allah perhatikan buat Betul kita. sekali. Nggak asal kuciptakan kau udah terserahmu, enggak gitu, tapi betul-betul diperhatikan. Asal kita patuh, pasti kita ngerasain dampak dari kepatuhan kita itu, gitu, Mas Tono ya. Betul. Ya, oke. Ada lagi yang mau sampaikan Mas Tono? Saya kira udah ya. cukup ya. Ya, Saya karena kira memang cukup. saya dapatnya lebih dari yang saya harapkan. Nah, gitu dari bincangan ini. Ya, sebelumnya terima kasih Mas Tono udah hadir. Nanti boleh kita sambung ya, ringan. Boleh. Kita habiskan kopinya dan jeruknya. Itu aja. Insya Allah nanti kita cari jadwal lagi untuk pembahasan berikutnya Mas Tono ya. Oke. Tetap aktif di sosmed, tetap ingatkan orang-orang untuk menuju Allah dan semangat belajar agama. Gitu Mas Tono ya. Ya, kita tetap lihat juga sosial media Mas Tono. Oke. Ikhwanul Akhwat Fiddin, itu tadi pembahasan kita dengan Mas Tono ya, sebenarnya di luar ekspektasi saya ya. Kita bahas tentang makanan, tapi yang kita dapat justru lebih dari itu. Wah, itu. Untuk itu bagi yang bertakwa silakan perhatikan apa yang kamu makan. Halalan thayyibah, itu kuncinya. Itu saja video kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Ingat jangan di skip nonton videonya supaya dapat ilmunya utuh, enggak secuil ya. Binasri minallah fatung qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.